Terang Tuhan akan terbit atasmu dan kemuliaannya akan menjadi nyata atasmu. Dunia boleh berkata apa, tapi penyertaan Allah akan lebih nyata. Dunia berkata nggak mungkin, tiba-tiba Anda buktikan itu mungkin. Kalau Allah beserta di pihak kita, siapa lawan kita? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat 9 dulu, lalu lanjut ayat 21 sampai 22. Saya bacakan dulu ayat per ayat tanpa gangguan. Kemuliaan Sion yang akan datang, bunyinya, bangkitlah, menjadi teranglah. Kita baca bersama-sama yuk. Ya, ingat ya, multimedia 1 sampai 9, continue langsung lompat 21 dan 22. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Siapapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Lompat ayat 21 dan 22, 23. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Dalam konteks kita akan melaksanakannya di tahun 2025. Berikan amin pada Tuhan. Disclaimer dulu sekali lagi sebelum saya ngeflow per ayat, bahwa apa yang saya sampaikan tidak selalu bicara tentang konteks Indonesia. Semua bangsa negara seperti drama tadi betul sekali, profetik sekali. Semua bangsa-bangsa seluruh bumi akan ditutupi kekelaman. No difference, tidak akan ada perbedaan. Yang beda itu nanti orang per orang. Sebab berkat itu bukan uang, bukan barang. Berkat itu orang. Berkat itu kepala, berkat itu hati. Urapan di kepala Harun, kejanggut dan jubahnya turun. Really, orang kalau diberkati, dia pergi ke tempat yang tandus, tempat itu jadi tanah perjanjian. Tapi kalau orang itu dikutuki, dia mau pergi ke tempat yang permai hijau seperti Sodom dan Gomora, dan tempat itu menjadi celaka. Do not believe that blessing itu adalah uang atau barang. Boleh kita percaya, bukan percaya, boleh kita riset, boleh kita selidiki apa kata dunia sebagai bahan pertimbangan doa, tetapi kata akhir tetap dari firman. Sebab berkat itu bukan uang, berkat itu bukan barang, itu semua ciptaan Tuhan. Berkat itu orang. Nah, saya mau mengajarkan kepada Anda bahwa Tuhan mau menaruh berkat itu, bahkan berkat atas bangsa-bangsa di dalam hidupmu. Kita mulai lebih dulu. Jadi ini pertama-tama saya jelaskan dulu bahwa tidak selalu dalam konteks Indonesia, negara manapun kau ditempatkan, karena ini juga disaksikan oleh GMS seluruh dunia, dimanapun juga jadilah berkat. Katakan pada kanan kirinya dulu, dimanapun juga Tuhan menempatkanmu jadilah berkat. Jadi kita tahu langsung ya, sebelum berkat itu menerima, berkat itu jadi. Kadang-kadang kita pikiran berkat itu langsung pikirannya materi. Berkat itu pikirannya blessing-blessing gitu. Padahal arti berkat itu restu, arti primitifnya. Jadi yang namanya berkat itu pertama-tama adalah jadi berkat dulu. Bukan untuk mencari berkat.
tapi jadi berkat. Sekarang kita masuk ke ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kata bangkit di sini supranatural. Ini bukan bangkit bangun tidur bangkit. Ini bangkit talitakum bangkit. Ketika Yesus membangkitkan seorang anak gadis, mati dia meninggal dunia. Tuhan bilang bangkitlah itu dari kosakata yang sama. Ini get up supernaturally. Jadi di tahun 2025 kemenangan itu dimulai dari kita. Jangan cari kemenangan di dunia, karena roh pemenang tidak di sana, roh Kristus di dalam orang-orang percaya. Sebelum kita bisa melihat kemenangan di luar, harus terjadi kemenangan di dalam diri kita. If you covet, kalau kita sungguh-sungguh mengingini roh kemenangan itu, inginkanlah di dalam kehidupan pribadimu. Tuhan, aku percaya tahun yang akan datang ini akan beda. GR lah, minta roh kemenangan. Bukankah Tuhan berjanji kau menjadi lebih dari pemenang? Dalam segala situasi yang kita hadapi, semua challenges, semua tantangan, Tuhan berjanji roh di dalam dirimu itu adalah Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari kuburan. The same Holy Spirit that lives in you, lived in Christ, lived upon Christ, di atas Kristus, yang membangkitkan dia. Same, Roh Kudus yang sama. Jadi roh itu akan membangkitkanmu. Nah sekarang ini, untuk kuasa kebangkitan itu berlaku, the rule of thumb, peraturan dasarnya begini. Bangkitlah. As a result, kalau kita bangkit, pasti menjadi kesaksian, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang, garis bawah itu, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jangan bangkit dengan kekuatanmu sendiri. Bangkit sebab terangmu datang. Jangan mendahului Tuhan. Tuhan tidak berjanji memberkati keinginanmu. Tuhan tidak berjanji memberkati mimpimu. Bahwa Tuhan hanya berjanji memberkati firman-Nya. Jikalau Anda dan saya hidup di dalam firman Tuhan, maka kita akan beroleh restunya. Dan kalau kita itu hidup di dalam visi kerajaan sorga, akan ada penyertaan Allah. Where there is vision, there is always provision. Di mana ada visi, di situ selalu ada penyediaan Allah. Jangan kau mohonkan persediaannya, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Ketika kita menemukan visi alias menangkap isi hatinya, tidak perlu diminta, Immanuel, Allah akan beserta. Sebab itu di ayat ini bunyinya simple, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Karena itu kunci kemenangan kita tahun depan adalah we must be guided by the light within us. Kita harus benar-benar dibimbing, dituntun oleh terang itu di dalam hati kita. Jaga hatimu dengan segala waspada. Segala berkat akan mengalir dari sana. Karena itu kita tidak boleh jauh dari Roh Kudus. Kita harus mendekat sama Dia. Sebab ketika kita dekat Dia, hati kita diterangi. Ketika kita jauh, hati kita gelap lagi. Jadi kunci kemenangan kita itu adalah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saya mau ngomong tentang kemenangan dulu sebelum bicara tentang berkat internasionalnya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Guided by the light. Jangan dahului Tuhan. Jangan lakukan sesuatu karena itu adalah a good idea, karena itu ide yang bagus. Lakukan sesuatu kalau ada dorongan Kristus. Jangan lakukan suatu perkara karena semua orang melaksanakannya. Jangan ikut-ikutan, tidak tentu ada berkat Tuhan untukmu di situ. Bangkitlah only sebab terangmu datang. Kamu jadi terang sebab terangmu datang. Paham maksud saya? Jadilah terang sebab terangmu datang. Kalau terang itu tidak datang, kau tidak bisa jadi terang. Sebab kita ini hanya bulan, kita ini bukan matahari, kita ini bukan sang suryanya, kita ini hanya refleksi atau kita hanya memantulkan. Kalau Anda melihat tahun depan ada orang-orang diurapi, disertai dan berbuah lebat, jangan kita kira orang itu hebat.
tapi karena orang itu taat. Nggak ada orang hebat dalam kerajaan surga, sungguhan nggak ada. Yang ada hanyalah orang yang berjalan ngotot di poros kehendak Allah. Elia itu bukan hebat karena dia taat. Dia pergi ke sungai Kerit. Kalau dia pergi ke sungai Berantas, ya dia nggak akan melihat gagak yang datang membawa roti dan membawa daging. Boleh dikatakan sebenarnya Tuhan bukan sertai Elia, Tuhan sertai firman-Nya, dan karena Elia nurut sama firman, firman itu bekerja. Katakan amin. Bangkitlah, menjadi teranglah. Kalimat ini sangat dahsyat buat saya. Menjadi teranglah sebab terangmu datang. Itu kalau di Alkitab saya garis bawahi jadi satu, tidak terputus. Saya garis bawahi menjadi teranglah sebab terangmu datang. Saya hanya bisa jadi terang kalau terang Tuhan itu sudah datang. Karena itu belajar peka. Belajar peka untuk segala dorongan-dorongan Roh Kudus di hatimu. Kalau Roh Kudus mendorongnya, dia akan bertanggung jawab. Kalau Roh Kudus tidak mendorongmu, jangan kau lakukan itu. Tapi Pastor Philip, mana gua tahu kalau ini dorongan Roh Kudus atau hanya sekedar feelingku atau perasaanku. Makanya itu, sebelum kita bicara tentang beban ilahi atau dorongan-dorongan nurani, kita harus hidup dalam terang firman. Orang yang hidup di dalam terang firman tidak akan disesatkan. Perasaannya kalau salah pun tidak akan salahnya fatal. Kadang-kadang kalau Tuhan mungkin tidak gerakkan kita melakukan sesuatu, tapi kita tetap lakukan, tetap dalam perikop kebenaran. Saya yakin karena orang itu sudah hidup di dalam firman, gak mungkin dia akan melakukan sesuatu yang melanggar firman Allah. Di dalam mengikuti tuntunan Tuhan, kadang-kadang ada error manusia. Tapi rasa aman, kalau kita tuh hidup komitmen di dalam terang firman, kita tidak akan pernah diizinkan dia sesat di jalan. Jadi jangan takut mencoba. Tahun depan jangan hukum dirimu kalau kita masih belajar dari kesalahan. Kesalahan kita itu tidak mungkin di level fatal. Misalnya, aku disuruh Tuhan ambil istri orang lain. Nggak mungkin lah, kalau orang sudah hidup dalam firman, guided by the light of the word, kalau orang itu sudah dituntun dengan terang firman, nggak mungkin common sense-nya gila. Sebab ada banyak sekali keputusan hidupmu yang tidak ada tertulis dalam firman. Besok Anda mau liburan ke Bali, atau Anda mau ke Singapura, nggak ada di dalam Alkitab, Singapura belum ada. Harusnya aku ambil engineering, atau yang anak muda, atau aku ambil desain aja. Aku ambil interior design, aku mau jadi seorang insinyur, atau aku mau jadi seorang dokter. Kita nggak bisa cari di dalam firman. Kita harus hidup dalam firman dulu. Firman itu bertata, firman itu kasih kita common sense nanti. Pembaharuan akal budi kita, itu mudah membuat keputusan. Dan jangan takut membuat keputusan yang salah. Kalau firman tidak serta-merta menggaris bawah, kita harus berani make a decision. Termasuk dalam bisnis, termasuk dalam perjodohan. Kita nggak mungkin jadian sama orang yang bukan seiman. Karena sudah jelas-jelas dalam Alkitab. Nah kalau kita sudah tahu frameworknya, kita ambil keputusan. Karena di Alkitab tidak ditulis kamu menikah sama Budi, Wati, atau Iwan. Itu harus kau putuskan sendiri. Makanya kita harus ngambil keputusan dengan ruang hati kita dinyalain lampunya. Kalau sudah nyala lampunya, semua keputusan kita itu dalam penyertaan. Bukan lagi di level benar atau salah. Anda sekolah engineering atau Anda mau sekolah desain, sudah tidak lagi di level benar atau salah. Ambil aja tuh keputusan. Nggak usah tanya Nabi, Tuhan ini jodoh atau bukan? Jangan-jangan kalau tanya tentang perjodohan sama Nabi, jangan-jangan Nabinya jatuh cinta sama Anda. Ya, akulah jodohmu, mati aku. Padahal bukan tipeku. You make your decision. Be bold in making a call. Tapi jangan langsung level 3, level 1. Jangan lupa dulu guided by the scripture. Kita harus punya hubungan yang konsisten dengan firman. Kalau kita mau menang, gak boleh kita hanya minum doping-doping, atau kita hanya minum booster-booster. Kalau kita sama Tuhan tuh harus makan teratur. Suka nggak suka, komitmen dengar khotbah penggembalaan. Suka nggak suka, demen nggak demen, baca firman Tuhan tiap hari. Whatever your feeling is, gua dapat sesuatu atau nggak, ngerti atau tidak, baca, dan masukkan dalam hatimu, terangi hatimu dengan logos dulu. Jangan kita itu berkanjang pada rema-rema. Logos kalau ada, rema itu gampang, termasuk untuk khotbah. Kalau kita itu sudah punya hubungan yang sangat solid dengan firman Tuhan, ngalir gini tuh bisa langsung dengan mudah mengkonekkan ayat ke ayat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya, jadi di situ
Dan tingkatkan persekutuanmu dengan Roh Kudus, the fellowship with the Holy Spirit itu tingkatin. Kita punya resolusi tahun depan kalau anak-anak mahasiswa nilainya harus A. Atau yang bisnis, aku mau kaya. Atau yang dalam masalah, aku mau keluar hutang. Kenapa kita tidak buat resolusi? Increase our fellowship with the Holy Spirit. Saya selalu minta sama Tuhan, you have to lead me from the inside. Engkau harus tuntun aku di dalam. Karena kalau Tuhan tidak tuntun aku, bagaimana aku bisa jadi terang kalau terangmu tidak datang dulu? Kalau engkau tidak datang ke aku, bagaimana aku pergi? Kemuliaan Tuhan harus terbit dulu atas aku, baru aku bisa memuliakanmu. Aku tidak akan mendahului Tuhan, aku tidak akan berjalan di depanmu. Peganglah tanganku Roh Kudus, kau harus berjalan di depanku. Jadi kuncinya adalah ketergantungan dengan Tuhan. Saya mau tahun depan, saya akan increase, meningkatkan fellowship saya dengan Roh Kudus. Saya ingin semakin bergantung kepadanya. Dan tidak gampang, terus terang. Karena kita itu semakin tua, semakin berusia, itu semakin mapan. Untuk mengubah kebiasaan itu susah, termasuk bagi saya. Mungkin bagi beberapa orang rasanya imanku selangit, padahal yang enggak. Sungguhan doa, masih ada banyak ruang untuk saya bisa bertumbuh. Tapi untuk saya bisa memulai, untuk bisa meningkatkan fellowship dengan Roh Kudus itu enggak semudah yang dikira. Sungguhan, saya merasa kayak hubungan saya dengan Roh Kudus itu bisa jauh lebih dekat. Dan saya ingin itu terjadi tahun akan datang. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ini nubuatan yang negatif. Jadi kalau Anda menunggu ekonomi lebih bagus, gigit jari. Anda menunggu politik semua lebih indah, namanya manusia. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, itu so pasti. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kata atasmu ini individu. Bumi boleh gelap, bangsa-bangsa kelam, tapi terang Tuhan akan terbit atasmu, 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 atasmu. Person to person, setiap manusia-manusia Allah, terang Tuhan akan terbit atasmu dan kemuliaannya akan menjadi nyata atasmu. Dunia boleh berkata apa, tapi penyertaan Allah akan lebih nyata. Dunia berkata nggak mungkin, tiba-tiba Anda buktikan itu mungkin. Kalau Allah beserta di pihak kita, siapa lawan kita? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Anda lihat ayat ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Lalu masuk di sini bangsa-bangsa yang hidup di dalam kekelaman, dalam kegelapan itu, mereka berduyun-duyun datang kepada terangmu. Ini bisa bicara secara profetik kepada gereja Tuhan, tapi juga bisa bicara secara profetik tentang setiap anak Tuhan, pribadi lepas pribadi. Bangsa-bangsa itu kan berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kata berduyun-duyun datang itu berarti Tuhan akan kirimkan di dalam in shifts. Jadi Tuhan akan kirimkan secara bertahap. Jadi saya merasakan ada sebuah nubuatan di hati saya. Kalau ada beberapa berkat yang Tuhan belum nyatakan dalam hidupmu, itu bukan berarti Tuhan lelet. Saya jadi ingat, Daniel berdoa, Gabriel datang 21 hari kemudian dan berkata, doamu tertahankan 3 minggu, karena ditahan oleh Raja Persia. Itu bicara tentang peperangan rohani, kuasa kegelapan. Apakah malaikat Tuhan kurang kuat? Wong Tuhan Maha Kuasa, dia bisa aja langsung sikat, dia bisa aja langsung bawa jawaban itu ke depan pintu Anda. We don't know. Alam roh itu penuh dengan misteri. Yang dinyatakan kepada kita cukup untuk kita ketahui. Lebih dari itu jangan cari tahu. Cari aja Yesus dan kebenarannya. Tapi saya tahu sesuatu di dalam ayat ini, berarti ada berkat-berkat tertentu di dalam kehidupanmu yang selama ini kau tunggu, yang selama ini Anda nantikan, belum kejadian, bukan berarti Tuhan tidak akan berikan. Jadi janganlah kau lemah berdoa. Tetap doakan. Keluarkan itu dari sorokanmu, keluarkan dari lemari doamu. Doakan lagi. Di akhir tahun ini, saya mendapatkan suatu suara teguh bahwa kita harus berdoa lebih sungguh-sungguh. Just because it hasn't happened. Saya pernah berdoa untuk jemaat, seorang jemaat. Saya imani untuk Oktober tahun itu. Ternyata Oktober tahun depannya baru dijawab. Mana kita tahu. Ternyata Oktober yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah tahun depan. Padahal waktu doa itu sekitar bulan Agustus tahun tersebut. Saya kira 2 bulan lagi jawaban akan tiba. Ternyata 1 tahun 2 bulan lagi baru ada tanda-tanda.
Tapi kadang-kadang saya mendoakan sesuatu untuk Oktober tahun depan misalnya. Saya berdoanya bulan Juli tahun ini. Ternyata Oktober tahun ini Tuhan sudah cairkan. You see, ada bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Ada berkat yang Tuhan bawa itu dalam bentuk tahapan. Dan ada berkat yang seolah-olah kesannya tertunda. Tuhan hendak berbicara lewat mulut saya kepada jemaat. There are those things in your life you shouldn't quit praying for. Tidak boleh berhenti doakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Praying until something happens itu tidak bisa diterapkan mentah-mentah untuk semua. Oh, doa aja untuk sesuatu terjadi, karena kita tidak bisa paksakan kehendak Allah. Namun demikian, kudu mau berdiri saya. Namun demikian, ada hal-hal tertentu yang Tuhan taruh di hatimu, yang orang lain tidak bisa tiru. Itu rema memang milikmu. Orang lain mau buktikan kau salah, wong Tuhan pernah berbicara. Jangan dengarkan mereka. Ada hal-hal tertentu yang memang Tuhan dengan jelas taruh di dalam rohmu. Terangnya itu sudah pernah datang suatu hari berapa bulan lalu atau berapa tahun yang lalu. Anda betul-betul mengalami Kristus secara pribadi. Soal janji itu seperti Abraham waktu di hadapan langit suruh hitung bintang-bintang. Kita nggak bisa tiru itu. Kita hanya bisa dapatkan lesson atau pembelajaran dari cerita tersebut. Tapi pengalaman itu betul-betul eksklusif untuk Abraham. Anda juga punya pengalaman eksklusif dengan Tuhan. Suatu hari dulu ayat 1 Yesaya 60, terang itu pernah datang. Seperti ada satu cahaya yang gak kelihatan, tapi dari sorga secara supranatural, menerangi jiwamu dan kasih dirimu janji itu. Terang itu pernah datang, kemudian itu pernah terbit. Yang betul-betul exclusively for you. Bahkan bukan untuk orang yang di sebelahmu. Jangan kau gugurkan itu. Hai Abraham, Tuhan masih berperkara dengan itu. Oktobermu belum tiba. Kalau terang Tuhan pernah datang, kemuliaan Tuhan pernah terbit atasmu. Soal hal itu, jangan kau izinkan itu dicuri oleh setan. Jangan juga mahkotamu dicuri oleh orang. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa itu tadi? Jadi ada delayed blessing, ada berkat-berkat yang tertunda, dan Anda mulai percaya dan setan bahagia. Anda mulai yakin ternyata berkat itu memang tidak ada dan atau bukan untukmu. Stop believing in that lie. Makanya ini nubuatan, ini bukan pengajaran. Saya nggak bisa jelaskan apa yang boleh, apa yang jangan. Kepada siapa butir-butir peluru dari mulut saya ini terbang tertuju ke hati tertentu dan kau mengerti apa yang aku katakan, tangkaplah itu basah-basah dan yakinlah Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Bagi orang-orang tertentu di poin-poin tertentu ketika saya sampaikan tidak relevan, simpan seperti Maria ketika kau tidak memahami kalau itu bukan untukmu di musim kini. Amin Bapak Ibu. Siapa yang di sini merasa Tuhan sedang berbicara sesuatu seperti di dalam hatimu ada sesuatu yang sudah Anda simpan, talenta satu itu taruh di bawah tanah. Yang gini mimpi lah, nggak mungkin terjadi. Tiba-tiba sekarang hatimu seperti ada yang meloncat, seperti Tuhan sedang berbicara. Bukankah nubuatan itu adalah untuk membangkitkan iman di antara kita? Mungkin ada beberapa janji yang sudah seperti sirna. Itu nggak mungkin lah. Itu mungkin dulu itu aku halusinasi. Ternyata tiba-tiba hari ini Anda dapat peneguhan. Seperti lewat mulut saya Tuhan berbicara dan Anda tahu bahwa janji itu masih berlaku untukmu. Tunggulah 2025 Allah akan melakukannya. Ayat 4, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Menarik sekali, disuruh angkat muka. Kalau kita mau melihat pekerjaan tangan Tuhan, angkatlah wajahmu. Jangan minder terus. Jangan pesimis terus. Kita harus bertobat dari mental yang miskin. Kita harus bertobat dari pikiran yang picik, pikiran yang kurang percaya. Kita juga harus bertobat dari iri hati. Ngapain iri sama berkat orang lain? Kita minta tempat itu, tempat kita bertobat diganti sama Tuhan dengan keberanian untuk meraih sesuatu yang mustahil. Untuk mempercayai sebuah janji, dan janji itu saya tidak ikut-ikutan kok. Janji itu bukan karena orang lain beritahu, kamu percayalah ini. Bukan, tapi aku ngalami Tuhan. Kalau Anda alami Tuhan, soal janji itu, don't let go.
Don't let go. You know, musuh saya terbesar dalam menggapai apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, ketika saya encounter Kristus, ternyata bukan setan, tapi unbelieving spirit. Itu musuh saya terbesar. Saya merasa di sini ada kemenangan yang hendak digagalkan, tapi Tuhan tidak akan izinkan kalau Anda sungguh-sungguh pegang teguh. Angkatlah mukamu, lihatlah ke sekeliling, lalu lihat di sini mereka semua datang berhimpun kepadamu. Kayaknya mereka berbondong-bondong datang berhimpun itu mau bangun sesuatu ya. Lalu di sini ada anak-anak muda disinggung, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anakmu perempuan digendong. Saya mau ngomong sesuatu yang sekali lagi, nubuatan itu bukan pengajaran. Terserah sekarang apapun di hati saya yang saya rasa saya harus katakan. Sekalipun kalau Anda baca Yesaya itu, nanti penggenapan sesungguhnya 100% itu waktu di millennial kingdom, pada waktu Yesus datang kembali. Ya, Yesaya 53 contohnya, itu sudah pernah digenapi kedatangan Yesus pertama kali. Siapakah hamba itu? Dia akan berhasil. Penyakit kita lah yang ditanggungnya, dosa kita yang dipikulnya. Padahal kita kira dia kena tulah, dikutuk oleh Allah. Itu kan tentang Yesus. Tapi semua ini ditulis juga ada penggenapan yang lain. Makanya itu saya bernubuat, saya percaya apa yang saya sampaikan ini pasti akan mengena kepada seseorang. Karena hari ini saya melayani ke 7 kali 70 arah. Sebanyak semua orang yang ada di sini maupun di luar sana yang mendengarkan firman ini, Anda mendapatkan beberapa rema yang akan mengubah hidupmu di tahun 2025. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anakmu perempuan digendong, anak-anak muda, leher kalian masih oke? Puji Tuhan ya, aman ya. Pipi bawah nggak apa-apa, ya nggak pegel ya. Jangan Bapak Ibu juga orang tua di sini, jangan kau kirim anakmu jauh-jauh sebelum bisa dia jawab jurusannya. Jangan pilih negaranya dulu, jangan pilih kotanya dulu, bahkan jangan pilih universitasnya dulu. Dia harus beritahu dulu jurusannya, karena mereka akan datang berhimpun nanti bersama-sama. Mereka datang berhimpun, datang dari jauh. Anak-anakmu perempuan digendong. Saya jadi ingat ayat yang berkata, waktu kamu muda kamu pergi kemanapun kau mau, tetapi pada waktu kamu tua kamu akan diikat orang lain yang akan menggeretmu, orang lain akan menuntunmu, bukan kehendakmu sendiri. Dan Yesus menubuatkan kematian Petrus, tetapi Yesus sedang menjelaskan bahwa kedewasaan rohani itu bukan kehendak, melakukan kehendak sendiri, tetapi mengerti kehendak yang lebih besar. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Digendong, dituntun, itu kata pasif. Berarti kita harus punya visi yang jelas dulu. Hidupmu bukannya milikmu lagi. Karena itu jangan pikirannya seperti ini, aku mau sekolah di Amerika. No, papa mama harus smart tahun 2025. Kalau memang giliran anakmu masuk dalam kairos yang saya sebutkan, tahun depan ini mereka harus kuliah, harus milih jurusan. Tanya dulu jurusanmu apa, baru tentukan negaranya. Gak tentu harus sekolah luar negeri, tentukan universitinya. Sebab anak-anakmu laki-laki akan datang dari jauh, mereka semua datang berhimpun kepadamu, mereka bangun sesuatu. Dan anak-anakmu perempuan digendong, paksa mereka punya visi di masa muda mereka. Jadi jangan anak-anak muda di sini pilih, aku mau sekolah di mana, aku mau sekolah di mana. No. Tahun 2025, tuntunan Tuhan bilangnya begini, kalian tentukan dulu jurusannya. Tapi tidak ada di Alkitab Kejadian sampai Wahyu, aku ambil engineering atau desain atau medis. Nggak ada, tentukan. Asal waktu kau tentukan, di dalam ruangan pikiran, akal budimu itu terang. Apapun yang kau putuskan, trust me, God will lead you from there to His best plan for your life. Lihat ayat 5, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Waktu itu, kamu akan melihat dan berseri, melihat tercengang dan berbesar hati, karena kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada kita. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Saya merasakan dalam konteks Indonesia terlebih dahulu. Saya rasakan tahun 2025, bahkan mungkin sudah mulai, maritim Indonesia akan mengalami supernatural blessing. Bahasa saya yang kasaran begini, ikan-ikan akan mulai kembali. Bahkan jenis-jenis ikan baru yang belum pernah ada di maritim kita, akan mulai bermunculan di dalam lautan. Proyek-proyek jemaat yang berada di bawah, di dalam lautan atau di lautan pun akan terciprat berkat. Saya merasakan
ini akan terjadi di tahun 2025. Mungkin apa yang saya sampaikan tidak relevan. Mungkin pekerjaan Anda bukan itu. Bahkan di sini pun tidak semuanya berdagang. Mungkin ada orang-orang tertentu itu pekerjaannya sebagai janitor. Atau orang lain mungkin pekerjaannya sebagai guru. Apa relevannya buat aku? Sekali lagi dalam mendengar nubuatan, kalau tidak relevan untuk Anda simpan. Karena pasti ada pembelajaran di dalamnya untuk Anda lain hari. Namun demikian kalau Anda kena dengan peluru-peluru firman ini, maka terapkan dalam hatimu. Katakan yes and amen in your heart. Saya percaya Tuhan sedang berbicara. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Waktu saya berdoa 2 tahun yang lalu diteguhkan lagi tahun ini, saya merasa ada beberapa negara. Kalau saya ngomong gini bukan berarti eksklusif hanya negara-negara itu yang berhubungan dengan Indonesia. Tapi mulai perhatikan bahwa dari negara-negara itu akan secara signifikan kekayaan kelimpahan dari seberang akan beralih kepadamu. China, India, dan negara-negara Afrika akan banyak bersenggolan dengan Indonesia. Namun demikian, sebuah peringatan simple. Peringatan apa? Pada waktu Yusuf di Mesir, si Firaun mendapat mimpi, ada 7 ekor sapi. Yang pertama keluar itu gemuk-gemuk wagyu. Lalu habis itu 7 sapi yang lainnya itu yang kurus, kemudian bermunculan di Sungai Nil, lalu memakan sapi-sapi wagyu tadi. Tapi anehnya setelah sapi-sapi yang kelihatan doremi sini kelihatan paru-paru, karena saking kurusnya menelan sapi-sapi gemuk yang subur-subur itu, ternyata sapi-sapi yang kurus, Bapak Ibu, tidak menjadi gemuk. Nanti ke depan ini setiap nubuatan itu selalu ada bagian kita di mana kita berbenah diri dan beriman juga. Kekayaan bangsa-bangsa, pertama-tama kelimpahan dari seberang akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Tapi kalau kita tidak ready, kalau kita tidak berbenah diri, kalau kita tidak meninggalkan mentalitas kemiskinan kita, pesimis hati kita, dan kita tidak menggunakan waktu dengan segala waspada, bukankah firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah, waktu ini jahat. Pakailah segala waktu yang ada. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mempersembahkan, bukan hanya kelemahan kita, kalau kelemahan so pasti dipersembahkan pada Tuhan. Tapi kalau kita tidak mempersembahkan kekuatan kita dan minta Tuhan melimpahkan 5 talenta menjadi 10 kota, 2 talenta menjadi 4, maka jangan heran nanti sekalipun sapi-sapi gemuk itu datang ke sini, sapi yang kurus juga akan menyusul. Tuhan akan kirim bangsa-bangsa yang saya sebutkan tadi, dalam konteks Indonesia dulu, akan dikirimkan ke sini. Sembari Tuhan memberkati lautan. Saya nggak tahu, saya berdoa itu bolak-balik diberitahukan, maritim Indonesia diberkati, ikan-ikan kembali. Saya dengar dengan jelas, tolong diuji tentunya, saya tidak akan tekankan untuk Anda harus percaya, tapi ujilah. Saya juga nggak kepikiran tiba-tiba kok dapatkan mimpi itu, dapatkan suara itu, ikan-ikan di Indonesia, ikan-ikan akan kembali ke perairan Indonesia, bahkan jenis-jenis baru. Berbahagialah engkau kalau Anda punya dagangan itu berhubungan dengan itu yang kena langsung dengan peluru itu. Kalau yang enggak, mari kita berbahagia untuk teman-teman kita yang berada di bidang tertentu tersebut. Kita happy for them. Anak-anak muda nggak ngerti apa-apa, kalian kuliah nggak ngerti ikan kecuali ikan goreng ya. Bahagialah untuk mereka, suatu hari kalian akan jadi juragan ikan. When you can be happy for other people's blessing, most likely you will also be blessed like them. Kita juga akan diberkati seperti mereka. Tapi kalau kita tidak ready, bangsa-bangsa ini datang bukan memberkati kita, tapi akan ambil berkat kita. Negara-negara yang saya sebut, tapi kalau Anda sudah berhubungan, kalau di sini ada pengusaha-pengusaha yang internasional sudahan, Anda berhubungan dengan itu tentunya di dalam setiap bidang bisnis itu selalu ada bonus, selalu ada reward dari Tuhan, selalu ada upah. Dan Tuhan mau bisa memberikan pada kita hal-hal yang kita tidak doakan. Pada waktu Tuhan membawa kami ke Myanmar, saya tidak doakan itu. Fokus saya ke Taiwan tahun 2010, 2011 saya meninggalkan itu, dikasih Burma. Itu bukan bisnis, itu ministry. Tuhan bisa beri. Tuhan kasih saya negara-negara yang tidak terpikirkan, ditambah-tambahkan di dalam resume sorga. Tentunya ada negara yang saya tidak sebut, selain tadi 3 yang saya sebutkan, China, India, dan negara-negara Afrika. Anda juga akan nanti berhubungan dengan negara-negara itu. Tuhan bisa pindahkan berkat-berkatnya. Tapi kalau kita tidak ready, kaki Dian itu akan dipindahkan oleh Tuhan ke tempat lain. Vietnam, Kamboja, dan sebagainya. Saya juga nggak bisa ngomong, nggak bisa anak tirikan.
Karena nasionalisme itu bukan dari Roh Kudus. Dalam hal ini waktu saya bicara sebagai seorang nabi, maka saya tidak bisa pro Indonesia, pro India, pro mana, pro kerajaan sorga. Tapi saya peringatkan dulu kepada orang-orang Indonesia, kalau kita tidak sregep soal ini, Vietnam, Kamboja akan dipindahkan ke sana dulu, akan pindah ke Thailand, pindah kemana. Meskipun di Thailand, Kamboja, semuanya kita nanti akan ada gereja. Thailand belum ada, tapi Kamboja ada. Kita berdoa supaya orang-orang Indonesia yang kita tanam di sana. Bahkan sekarang di Eropa sudah ada orang-orang lokalnya, orang Jerman, orang Belgium yang sudah bertobat terima Tuhan menjadi anak-anak visi. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Tuhan tempatkan kita, bangsa itu diberkati. Tidak kompetisi Indonesia dengan Belgium, dengan mana, di mana ada anak-anak Tuhan, tempat itu layak diberkati. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi orang Indonesia dulu, mulai dengan Yerusalemnya, if you're not ready, your blessing will be removed to Thailand. I think you should hear this. Orang-orang yang punya jadi decision maker, bahkan di dalam negeri, you must take note. Bukankah Tuhan berkata seperti ini? Yosafat pernah berkata seperti ini, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada nabi-nabinya, supaya engkau berhasil. Fungsi daripada nubuatan itu juga untuk mengingatkan kita. Gentle reminder. Tentunya ada negara-negara yang nanti akan ditambahkan di dalam resume Anda kalau memang Anda sudah ke sana. Itu cuma 3 negara ini tuh saya dengar secara jelas. Dan kalau kita tidak ready untuk bisa mengelola talenta kita dan bekerja sama dengan mereka, bukan saling memanfaatkan, tapi saling membangun, mereka berhimpun, kita akan melihat kelimpahan dari seberang lautan. Tapi kalau kita tidak ready, they're gonna come and get your business. Maka yang datang nanti kepadamu adalah lembu-lembu kurus. Setelah memakan kelimpahan itu, duremi mereka tetap kelihatan, mereka tidak gemuk juga. Anak-anak muda, study hard. Belajar bahasa Inggris, grammarnya yang betul. Belajar bahasa lain yang lainnya juga yang mungkin akan kiranya berguna suatu hari dalam kehidupanmu untuk hal-hal yang lain. Orang-orang tua di sini juga jangan mau kalah. Belajarlah sungguh-sungguh, karena nanti ke depan kita sekarang mungkin tidak bisa mikirkan internasional, karena pikiran kita itu selalu di Bethlehem, Efrata. Kalau saya bilang internasional gitu ya, mungkin misalnya di kota-kota tertentu, aku ini dari kota kecil, apa itu relevan buat aku? Kalau kita berpikiran begitu terus, kapan akan maju? Tuhan mau membawa kita lebih. Saya percaya berkat dari seberang lautan akan datang, katakan amin. Ngomong-ngomong soal kesiapan hati kita, mari kita lihat ayat 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Garis bawahi, pertama-tama unta. Unta ini saya mau bahas sedikit, unta-unta muda terutama. Bukan hanya unta-unta muda, unta-unta tua juga. Dari Midian kan, saya jadi ingat Musa keluaran dari Midian, meskipun dia lari, dia itu orang Yahudi, dibesarkan di Mesir, di istana, dia lari karena membunuh seorang Mesir di sana. Waktu dia lari, dia ke Midian bukan? Dan dari Midian itu dia ketemu dengan burning bush atau semak belukar, yang semak duri yang terbakar namun tidak hangus. Dari Midian itu Tuhan utus seperti seorang unta, karena memang Musa serba bisa. Tapi tujuan akhir Tuhan mentransformasi kehidupan seseorang bukan supaya dia menjadi kaya, bukan supaya dia punya banyak berkat, berkelimpahan, tapi tujuannya sekalipun nanti akan ada along the way. Mereka akan membawa emas dan kemenyan, selalu ada berkat Tuhan persediaan, namun ujung-ujungnya adalah untuk memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Let's talk about unta sedikit. Unta adalah binatang yang kurang kita pahami. Unta ini adalah hewan yang serba guna. Gak kalah sama ayam, cuman ayam itu kecil. Dan ayam itu dikageti, langsung mati. Ya, karena saking takutnya. Unta sana kageti gak dianggap sama dia. Unta itu punya bulu mata yang tebal sekali. Sehingga waktu dia berjalan di padang gurun, padang pasir, karena dia juga hewan tunggangan, dia tidak mudah kelilipan. Jadi dia tidak mudah juling. Dia kalau sudah ikut sama tuannya, bawa barang, bahkan bawa majikan di punuknya, dia kalau maju, dia lihat ke depan, pasir mungkin terjadi yang namanya badai pasir pun dia tetap melek, menatap tantangan dan maju ke depan. That's unta. Tahun depan
yang akan Tuhan bawa jauh keluar dari boundary, bahkan boundary nationality, bahkan boundary batas-batas kemampuanmu, batas-batas tradisimu, budayamu, adalah orang yang bisa dengan mentereng maju ke depan, melihat visi dan tidak kelilipan. Hoax, viral, nggak mempan. Bukan orang yang gampang goyang, karena unta juga punya bulu telinga yang tebel. Ini kalau orang nggak bagus itu harus di shave itu. Tapi itu supaya dia punya pendengaran tajam. Tidak kemasukan, karena di padang gurun itu kejam sekali. Tempat itu kalau debunya masuk ke sini, dia nggak bisa dengar, tuli, hilang keseimbangan. Unta adalah hewan yang sebenarnya sangat mendengarkan dengan tajam dan tidak mudah percaya fata morgana, karena hewan itu adalah insting. Manusia itu mudah ditipu dengan mata, tapi unta tahu bahwa itu bukan air di depan, itu palsu. Unta tidak mudah untuk alihkan perhatian. Matanya itu buka gini, sekalipun ada badai, taufan, pasir semua, itu kayak disiram kilogram-kilograman pasir ke wajah, dia tetap melek lihat. Itu unta. Makanya hari ini seharusnya kita semua show unta. Domba bukan hewan yang pinter, dia cuma loyal. Kalau Anda baca, domba itu kayak anjing, bisa loyal tahu suara majikannya, dia dengar suaranya. Bahkan dia bisa baca sandinya, tongkat gembala itu, dia tok 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 tok, dia tahu itu tongkat gembalanya ngomong apa, dia mengerti. Makanya Tuhan pilih ini sebagai alegori, ilustrasi hubungan kita dengan dia. Tapi sebenarnya unta ini adalah super animal, you know. Dan tahukah Anda, unta bisa jalan tanpa minum, tanpa makan 8 hari tidak mati. Dan dia bisa minum dalam waktu 10 menit. Dia bisa meminum air sepertiga berat badannya, yaitu 130 liter. Dipenuhnya. Saya mau beritahu sesuatu di sini. Sekalipun tahun depan penuh dengan berkat, berkat harus disertai dengan tekad. Tuhan tidak perlu bantuanmu. Tapi kalau kita serius percaya berkat itu ada, kita akan persiapkan diri. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Yang Tuhan kembangkan bukan bisnismu. Tuhan tidak pernah berjanji kembangkan bisnismu. Kau akan mengembang. Kau itu aku dan kau. Bukan bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Kalau kita berkembang ke kanan dan kiri, apapun yang kita pegang akan mengembang. Di tangan orang yang ada berkat di kepalanya, apa yang dia pegang 5 roti 2 ikan, ketika dia mengangkat wajahnya, menengadah ke atas, tidak minder atau takut, tidak terintimidasi. Kalau kita jaga hati, apapun di tangannya 5 roti 2 ikan, sebentar lagi 5.000 orang makan. Tapi kau kasih 5.000 roti kepada orang yang miskin hati, miskin iman, sebentar lagi mereka akan lapar lagi dan membutuhkan 4.000 orang antri lagi minta roti. Nggak tahu itu orang yang sama atau tidak, mereka akan lapar lagi. Tapi di tangan Yesus, 5 roti 2 ikan memberi 5.000 orang makan, 12 bakul tapau bawa pulang. Nanti kemudian hari berapa minggu kemudian, dari 7 roti memberi makan 4.000 orang dan punya beberapa bakul sisa. Saya beritahu bahwa berkat itu bukan uang atau barang, berkat itu orang. Dan Tuhan berkata sejumlah besar unta, terutama unta-unta muda, anak-anak muda. Telinga kita harus tebal terhadap gosip. Mata kita tidak mudah juling. Itu fata morgana. Kita punya discerning spirit. Kita tahu membeda-bedakan. Dan juga kita bisa bertahan. Tahu nggak, unta itu juga yang kasar itu bagian kakinya. Tempat duduk di atas itu empuk sekali. Itu water spring bed. Tapi kakinya itu mau kena paku pun nggak apa-apa. Karena di sana kan banyak kaktus. Kalau jalan di tempat wilderness, unta itu bukanlah hewan di kutub utara. Unta itu adalah hewan di Sahara. Dan di situ tuh banyak tajam-tajam segalanya itu. Mungkin kalau dia kena patuk sama ular, mungkin kakinya pun tidak apa-apa. Karena kakinya itu tebal, berbulu-bulu. Tipe orang kalau pelayanan, nggak goyah. Nggak mudah kecewa. Nggak mudah terluka. Nggak mudah kepahitan. Tuhan mau kemenangan itu dimulai dari kita. Tuhan mau agar kita belajar dari unta. Tujuannya adalah supaya bukan membawa emas dan kemenyan, itu semua persediaan. Tujuan utamanya adalah memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Siapa di sini ingin
menjadi pemberita kemasyuran Tuhan. Tuhan masyur lewat kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat yang ke-7, segala kambing domba Kedar akan berimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, semua yang akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Basically pada dasarnya saya mendapatkan dari ayat 7 ini sebuah spirit nubuatan bahwa mission fields akan dibawa Tuhan ke tempat tinggal Anda. Tidak perlu sampai kita ke ujung bumi yang datang ke kita. Kambing domba Kedar dan sebagainya, jantan Nebayot, semua akan dipersembahkan. Tuhan yang sediakan apa yang akan kita persembahkan di atas mezbah. Lanjut sedikit, siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Lihat ya, ayat 9. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan. Katakan kapal Tarsis. Bukan kapal Narsis ya, kapal Tarsis. Kapal Tarsis berjalan di depan. Saya ingin Anda memperhatikan kata kapal Tarsis. Tarsis itu adalah seamen, orang-orang ocean man, ya, orang-orang yang beredar di lautan. Mereka itu orang-orang Fenisia. Kapal Tarsis yang bikin adalah orang Fenisia. 1000 tahun sebelum Masehi mereka sudah meraup keuntungan lewat maritim dan lautan. Dan orang-orang Fenisia ini bangun kapal Tarsis yang sampai akhirnya menjadi berkat buat Salomo. Salah satu yang membuat Salomo kaya adalah kapal Tarsis. Kalau Anda baca di dalam firman Tuhan. Orang Fenisia 1000 tahun sebelum Kristus mereka sudah lakukan itu. Dan mereka itu menyusuri pantai, menyusuri garis lautan atau garis pantai Afrika Utara, pergi ke sebelah kanan, yaitu sebelah barat sampai ke Spanyol. Dan di Spanyol itu mereka menemukan tambang. Sehingga banyak sekali perak. Kalau Anda tahu ya, ini mereka itu bekerja di dalam lautan, tapi sampai kepada perut bumi. Saya kasih tahu, kapal-kapal Tarsis itu apa? Ini bicara tentang saudagar-saudagar. Mereka bukanlah orang-orang yang mencoba menguasai dunia seperti orang-orang Italia atau Roma. Mereka hanyalah pure businessman. Tapi Tuhan berkata, kapal Tarsis akan berlayar di depan. Salah satu di tahun 2025 yang akan dipakai Tuhan luar biasa, bukan karena atau demi uangnya, adalah pengusaha-pengusaha. Jangan heran nanti di gereja kita akan melihat para pengusaha punya berkat ganda. Pekerjaannya diberkati iya, tetapi mereka akan menjadi imamat yang rajani. Anda kan jangan terkejut nanti. Pengusaha-pengusaha yang bahkan besar-besar pun akan jadi CGL yang rendah hati. Dan mereka bisa memperoleh keuntungan dari dagang mereka, tapi Anda akan melihat bagaimana mereka dimuridkan dan mereka akan menghasilkan banyak murid di dalam kerajaan Tuhan. Bukan hanya rajani, imamatnya pun jalan. Saya beritahu sedikit informasi lagi tentang orang-orang Fenisia. Salomo bekerja sama. Tidak heran ketika mereka mendapatkan tempat-tempat yang mereka tambang, yang mereka sudah tambang 3000 tahun. Di satu daerah, saya sulit untuk mengucapkannya, sungai apa sampai hari ini, itu diteruskan bahkan oleh company seperti tempat-tempat itu namanya Rio Tinto, yang benar-benar menggali dan mendapatkan biji-biji metal yang sangat bermutu seperti batu bara, besi tembaga, aluminium, uranium, berlian, emas, dan perak. Saya cerita gini pada Anda supaya Anda ngerti bahwa ada banyak sekali berkat-berkat perut bumi akan dibuka bahkan dalam konteks Indonesia di tahun yang akan datang. Tetapi ada peringatannya untuk para pengusaha. Saya mau bicara dengan para pengusaha dan juga anak-anak muda. Kalau Tuhan memanggilmu jadi pengusaha, be really excellent. Persiapkan dirimu dari sekarang, karena ada janji Tuhan mulai tahun 2025 bahwa Tuhan akan membangkitkan pengusaha-pengusaha yang takut akan Tuhan, yang punya jubah ganda, raja aluminium, raja apa, tapi mereka imamat di dalam rumah Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan, mereka melayani dengan rendah hati, dan mereka akan diurapi Tuhan juga
untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin rohani di dalam hidup mereka. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan, dengan cepat aja dibuka. Yehezkiel 27 ayat 12 dan 25 munculkan di depan sini, segera. Yehezkiel 27 ayat 12 sampai 25. Tarsis berdagang dengan engkau dengan dalam segala macam harta yang banyak. Mereka menukarkan perak, besi, timah putih, timah hitam, ganti barang-barangmu. Ayat 25. Kapal-kapal Tarsis membawa barang-barang dagang ini bagimu, penuh dengan muatan berat engkau di tengah lautan. Tapi Tuhan berkata dengan jelas, waktu nanti Tuhan bergerak lewat 2025, ada banyak pengusaha yang diperbesar kapasitasnya, dan mereka akan berjalan di depan misi Tuhan. Mereka, kapal-kapal Tarsis akan berlayar di depan umat Tuhan. Tapi peringatan saya berikan, buka di 2 Tawarik 20 ayat 35 sampai 37. Kemudian Yosafat, Raja Yehuda, bersekutu dengan Ahazia, Raja Israel yang fasik perbuatannya. Yosafat ini raja yang baik. Lembah pujian itu loh, yang dia hanya nyanyi-nyanyi, itu orang-orang musuh Bani Amon, Moab, semua itu saling bunuh-membunuh. Tapi kemudian dia buat sesuatu yang sangat fatal. Dia tidak meniru Salomo yang juga diperkaya lewat kapal Tarsis. Sekarang juga bisa make sense kenapa pada waktu Spanyol itu ditemukan tambang yang hari ini jadi Rio Tinto dan sebagainya itu. Tempat yang sama itu sekarang digali oleh company yang internasional hari ini. Saudara tahu nggak? Di tempat itu sudah digali ribuan tahun. Perak itu dibawa masuk ke daerah Venesia, masuk ke Yerusalem. Tidak heran di zaman Salomo, perak tidak ada harganya. Itu karena kapal Tarsis nambang bawa tambangan ke sana. So you know the blessing of Solomon adalah kapal Tarsis itu mulainya. Listen very carefully. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Tapi Eliezer bin Dodawa dari Meresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Ini adalah hukuman Tuhan kepada Yosafat, tapi hukuman Tuhan kepada orang-orang Fenisia adalah tidak perlu dimunculkan ayatnya. Suatu hari ketika mereka jadi berhasil luar biasa, ini bahayanya berkat, kutuknya berkat di sini. Hati-hati. Saya merasakan dalam spirit saya, tahun depan ada banyak pengusaha di gereja kita jadi besar. But be careful, jangan tepuk tangan dulu. Karena kita harus hati-hati. Orang Fenisia jatuh di perangkap ini. Ketika mereka jadi besar, mereka berubah setia. Mereka melanggar perjanjian mereka dengan mitranya, yaitu Israel, pilihan Allah. You know what happened? Sebagian dari orang Israel itu akhirnya dikidnap sama mereka menjadi budak-budak, sedangkan orang Ibrani tidak boleh jadi budak. Itulah sebabnya Yoel dan nabi-nabi di perjanjian lama berfirman melawan Tarsus, dan akhirnya negara itu hancur, Fenisia punah. Bapak ibu saudara, seperti Yosafat dihukum karena asosiasinya yang salah. Ada orang-orang pengusaha ketika jadi besar, dia menjadi serakah, dan dia menjadi mulai membabi buta, dan dia mulai halalkan segala cara, dan menjadi raja teka, dan Allah akhirnya menjatuhkan hukuman atas Fenisia. Listen carefully, saya merasakan justru yang saya worry bukanlah tidak ada berkat. Yang saya worry adalah orang yang tidak ready untuk diberkati. Berkat Tuhan akan datang di tahun 2025. Pesan saya untuk para pengusaha, jaga hati, imamat rajani, sampai kapanpun menganakkan diri kepada Tuhan Yesus. Jangan silau dengan berkat itu. Belajar dari kapal Tarsis yang memperkaya Salomo, dihancurkan oleh Tuhannya Salomo. Tetapi kalau kita tetap setia, maka Tuhan akan memulihkan perjanjian lamanya, yaitu kapal-kapal Tarsis akan berlayar di depan umat Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.